besar, jabatan fungsional tertinggi di perguruan tinggi ini terbilang bergengsi. Para penyandang jabatan ini dianggap memiliki kepakaran akademik di bidang yang digeluti. Untuk menjadi guru besar, jalannya tidak mudah. Selain harus menyandang titel doktor, ia juga harus memenuhi beragam persyaratan, termasuk menulis artikel ilmiah di jurnal internasional berakreditasi atau JIB. Setelah gelar diraih, insentif yang didapatkan oleh penyandang gelar guru besar adalah 2 kali lipat gaji sebelumnya. Pihak universitas juga kecipratan untung, karena akreditasi setiap jurusan juga mensyaratkan jumlah guru besar. Karenanya dorongan menjadi guru besar amat tinggi. Itu mengubah paradigma di perguruan tinggi bahwa akhirnya semua orang ingin menjadi guru besar. Jenjang terakhir guru besar ini biasanya tidak terlalu diminati karena pekerjaannya berat. Tapi di sisi lain dia disenangi karena menguntungkan. Karena dia menguntungkan finansial, maka dia orang berlomba-lomba. Nah, cara mencapai itu semua dia beragam-ragam, ada dengan cara baik, ada pun yang cara tidak benar. Nah, hanya mengejar jabatan tersebut tanpa melupakan etika ilmiah dan etika sosial. Nah, kan banyak yang langgar. Nah, tentunya banyak orang, akibatnya ada beberapa kampus melakukan kebijakan adalah bagaimana melakukan percepatan guru besar. Untuk menembus JIB, sebagian calon guru besar membentuk tim. Namun dalam proses pembuatan jurnal, kandidat profesor justru tidak berperan aktif menuangkan keilmuannya. Tim yang justru bergerak, mulai dari riset, pengumpulan bahan, penelitian, bahkan sampai penulisan. Ironisnya, nama calon guru besar ini dijadikan penulis pertama pada jurnal tersebut. Tim investigasi harian Kompas berhasil melacak dan bertemu salah satu anggota tim sukses percepatan guru besar di salah satu universitas negeri di Sumatera Barat. Saya dosen di sebuah perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat. Saya anggota dari tim percepatan guru besar. Jadi artikel ini fokus untuk memenuhi syarat untuk kemajuan guru besar. Di awal kontribusi pasti ide atau gagasan sesuai topik penelitian. Jadi gagasan ini memang dari si calon guru besar, lalu di setiap tahapan riset selalu terlibat untuk diskusi mengenai riset. Untuk proses riset teknis ke pengumpulan data, analisis data, membuat draft artikel itu tim. Saya terlibat di 2 tim yang tadi disebutkan. Di satu tim pertama itu terdiri dari 4 orang, termasuk si calon guru besar. Lalu di tim kedua ada 3 orang, termasuk si calon guru besar. Kurang lebih satu tim itu ada 3 orang. Informasi tentang tim khusus atau tim taktis percepatan guru besar ini benar adanya. Salah seorang kandidat guru besar mengamini hal itu. Pertama kita tim ada tim peneliti. Terus berikutnya memang kampus memfasilitasi. Ada yang sudah biasa dengan fokus, itu dia kita sebagai pembimbing kita. Pembagian kerjanya itu ada yang misalkan kalau seluruh itu bisa dilihat misalkan melihat referensinya. Nanti referensinya misalnya kan ini katanya kurang ditambahin. Itu kan yang IT-nya bagus itu kan situ dia nyari
Mana yang cocok ini buat pendukung, teori pendukung yang cocok. Ada gitu. Jadi dia nanti baru semuanya itu kan kita lihat lagi bersama-sama. Ada yang dianalisis data juga. Data itu kan kita membutuhkan analisis data statistik yang bagus juga. Misalnya kan tenaga-tenaga yang lebih muda, atau dia gampang nyarinya, ayo cari teori tentang ini, cari teori tentang ini. Pembentukan tim taktis atau tim khusus percepatan guru besar sebenarnya tidak dilarang oleh Kemendikbudristek. Namun jika kontribusi calon guru besar lebih sedikit bahkan hampir tidak berperan aktif di timnya, ini yang menjadi haram. Karena penulis pertama itu di dalam peraturan menteri itu adalah prinsipal investigator. Prinsipal investigator itu adalah orang yang punya ide atau orang yang kontribusinya paling besar di dalam penciptaan, penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, syarat khusus untuk menjadi guru besar atau lektor kepala itu harus menjadi penulis pertama di dalam satu publikasi. Di Dikti tidak pernah memerintahkan atau mentolerir adanya tim yang bernilai seperti itu. Tim itu dibentuk dalam rangka percepatan, iya. Artinya percepatan itu membimbing ya. Membimbing cara menulis, misalnya membimbing bagaimana cara melakukan metodologi, mendesain metodologi. Jadi dalam rangka bimbingan percepatan iya. Itu diizinkan karena itu bagian dari salah satu tugas. Misalnya seorang guru besar atau peneliti senior kepada juniornya itu diizinkan. Tetapi kalau sampai membuatkan, kata Mas tadi, itu ya sama sekali tidak boleh. Selain modus tim percepatan, masih banyak lagi pola-pola kecurangan lain yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Hal ini diamini oleh whistleblower yang juga dosen di satu universitas negeri di Sumatera Utara. Pertama-tama informasi yang kita dapat juga memang menyebutkan bahwa marak praktek-praktek malpraktek dalam pembuatan karya ilmiah dosen. Ragamnya yang pertama itu adalah misalnya kalau di S2 atau S3 nama dosen itu dicatat sebagai corresponding author kadang-kadang, yang kedua juga kadang-kadang sebagai penulis pertama gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua polanya adalah ada dosen yang memberikan sejumlah materi kepada orang untuk memesan artikel sesuai dengan spesialisasi daripada dosen yang bersangkutan, dibuatkan karya ilmiah sampai publish. Tentu ada jaminan materi untuk itu. Pola yang ketiga, ada karya ilmiah yang draft yang diberikan oleh dosen kepada katakanlah orang-orang yang bisa menguruskan untuk publish jurnal artikel, terus itu diserahkan kepada yang bersangkutan dan melalui hingga proses review ronde pertama, ronde kedua sampai ronde berapa sesuai dengan ketentuan jurnal, itu menjadi tugas dan tanggung jawab daripada orang yang dipesankan. Tim investigasi harian Kompas menemukan praktik curang dengan pola yang ketiga. Pada salah satu jurnal bertemakan perekonomian syariah di Indonesia ditulis seorang akademisi, sebut saja dosen A. Jurnal ini diunggah di dunia maya. Ketika judul jurnal tersebut ditelusuri lebih dalam di internet, muncul hasil jurnal yang sama, namun dengan nama penulis yang berbeda, sebut saja si B dan C. Kejanggalan tak berhenti sampai di situ. Jurnal milik dosen A yang kami unduh pun masih mencantumkan dua nama penulis yang berbeda di bagian atas setiap halamannya. Loh, kok bisa begitu? Penelusuran dokumen secara daring pun kami lanjutkan. Hasilnya kami menemukan sebuah dokumen acceptance letter atau surat penerimaan jurnal untuk diterbitkan. Acceptance letter dan juga tangkapan layar sebuah surel ini menyebutkan bahwa pengirim dan penulis jurnal tersebut bukanlah si dosen A, melainkan si B dan C. Di dokumen tersebut juga terdapat manuskrip jurnal yang sama namun tanpa nama si dosen A. Setelah kami bandingkan dan cocokkan, kedua jurnal ilmiah tersebut sama persis. Kami pun menelusuri si dosen A untuk meminta keterangan mengenai jurnal tersebut. Rupanya dosen A memegang jabatan fungsional yang cukup tinggi di kampusnya. Dosen A mengaku hanya menggunakan jasa joki JIB, namun ia tidak tahu menahu mengenai perbedaan nama penulis korespondensi pada jurnal tersebut.
Dalam investigasi ini kami juga menemukan pola pertama, yaitu seorang dicatat sebagai principal investigator atau penulis pertama meski penelitian tersebut bukan sepenuhnya dia yang mengerjakan. Praktik ini kami temukan juga dilakukan oleh pejabat struktural kampus salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Tak hanya itu, sejumlah nama pemegang jabatan struktural di kampus pun juga ada pada jurnal tersebut. Kami menemukan sebuah jurnal ilmiah berakreditasi internasional yang mencantumkan nama pejabat struktural kampus tersebut sebagai penulis pertama. Penelusuran lebih lanjut kami lakukan dengan mencari judul jurnal tersebut di internet. Hasilnya muncul sebuah skripsi milik seorang mahasiswa S1 di fakultas itu. Kami kembali mencocokkan jurnal milik pejabat struktural kampus tersebut dengan skripsi mahasiswa S1 ini. Hasilnya, kami menemukan banyak kesamaan kedua dokumen tersebut. Bagian abstrak dari skripsi dan jurnal tersebut isinya sama persis. Hanya jurnal menggunakan bahasa Inggris, adapun metodologi penelitian, jumlah sampel, hasil penelitian, dan kesimpulan sama persis. Tak ada perbedaan maupun pengembangan baik di aspek variabel penelitian, metodologi, dan kerangka substansial lainnya pada jurnal itu. Kami menghubungi pemilik skripsi dan mengkonfirmasi hal tersebut via telepon. Tapi soal Pak Rektor mau masuk namanya memang dikasih tahu ya? Iya Pak, itu mah udah otomatis juga. Karena emang beberapa yang dianggap bagus ya dicantumin nama-nama itu. Di publikasi di jurnal itu kan penulisnya ada banyak tuh. Terus juga ada yang dari universitas lain kalau nggak salah itu ya. Kenapa Mas? Itu gimana ininya tuh teknis diskusinya sehingga penulisnya jadi nambah daftarnya gitu. Untuk itu Mas, kebetulan saya nggak tahu. Cuman memang beberapa teman-teman saya juga menanyakan nama-nama yang tercantum apakah udah izin ke saya. Saya bilang belum, karena nama-nama yang tercantum itu bisa dibilang pejabat tinggi di kampus, termasuk ada Pak Rektor di situ. Saya cuma dikasih tahu waktu itu ya 3 nama. Kalau yang selebihnya memang saya nggak terlalu asing namanya, cuman nggak kenal, nggak tahu. Dari skripsi ke artikel, apakah ada penambahan variabel? Enggak ya, kayaknya. Nggak ada Mas, kebetulan. Emang walau untuk editing itu nggak terlalu banyak ya, cuman ada beberapa emang nggak sekali 2 kali, cuman nggak ada penambahan sih untuk itu. Secara substansi nggak ada yang ditambah gitu ya? Iya. Meskipun secara substansi Pak Rektor sebenarnya nggak ikut meneliti gitu ya? Iya betul. Untuk pembuktian lebih lanjut, kami menggunakan jasa penerjemah yang tersumpah untuk menganalisa skripsi dan jurnal yang identik tersebut. Hasilnya, tak ada perubahan sama sekali dalam segi substansi. Padahal sebagai penulis pertama atau principal investigator seharusnya memiliki peran aktif dalam penelitian tersebut. Untuk mengkonfirmasi hal ini, kami bertemu dengan pihak kampus terkait. Memang itu idenya datang dari Pak pembimbing 2 mungkin. Jadi idenya itu memang kita kasih, modelnya kita kasih. Jadi awalnya itu bertiga ya, saya dan setelah jadi kita masuk fase publikasi. Lah itu sebenarnya fase publikasi itu lebih berat. Makanya kita ngajak tim yang lebih gede dan kita juga mengajak orang dari kampus lain. Kenapa kita harus mengajak mereka? Masalah bahasa. Bahasanya butuh native. Bahasa lah, semua yang berkontribusi itu kita masukkan. Tim publikasi itu kayak begini Mas, jadi kayak mutiara terbungkus lumpur gitu. Kalau skripsi nggak diapa-apain, ini kan mutiara terbungkus lumpur nih. Tapi kalau mutiara ini kita temukan, kita asah. Oleh karena itu dibutuhkan oleh tim bahwa ini adalah bagian dari karya tulis ilmiah yang akan kita kontribusikan sebagai bagian daripada reputasi kampus kita. Makanya kita bentuk tim. Ketiga pola di atas memiliki satu kesamaan, yakni menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat ataupun sekadar menumpang nama pada jurnal yang akan diterbitkan sebagai syarat menjadi guru besar. Hal ini melanggar Permendikbud nomor 39 tahun 2021 terkait integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Kalau kasus-kasus seperti itu, kan kita kembali lagi kepada Permendikbud 39 2021. Jadi, tadi yang saya katakan tadi kepengarangan yang tidak sah tadi. Kepengarangan tidak sah. Kalau dia terlibat dalam tim, kemudian kontribusinya tidak jelas itu, tidak jelas kontribusinya apa. Apalagi kalau istilah yang sering muncul itu, maaf ya, hanya sebagai calo misalnya gitu kan. Nah, ada yang itu juga mungkin ya harus kita indikan lagi, harus kita
klarifikasi. Demi mengejar jabatan guru besar, beberapa pemburunya rela melanggar tridharma pendidikan, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Kalau perjokian saja lumrah di kalangan guru besar, bahkan sekelas pejabat struktural kampus sekalipun, sulit rasanya berharap semua mahasiswa bertindak jujur saat menulis karya ilmiah. Jadi menurut saya dari kacamata itu jelas salah, memaksakan orang jadi guru besar melalui memfasilitasi hal tersebut gitu. Jadi secara itu kepentingan publik terganggu. Kalau kepentingan publik terganggu, that's wrong. Gitu.